Halo pemirsa Bungo TV, kembali berjumpa bersama saya Deval Hendriadi di acara kita di Satu Kamera. Dan kali ini seperti biasa di Satu Kamera akan membahas sesuatu yang hangat yang di sekitar kita lagi ada permasalahan, terkhusus di Kabupaten Bungo di dalam Provinsi Jambi kita ini. Nah, kali ini kita akan bicara soal isunya sering dikatakan isu soal celah langit ataupun yang sering dikenal dengan bibir sumbing. Ini merupakan hal yang sepele, dianggap tidak penting di masyarakat atau pemerintah. Padahal ini sangat penting karena mereka tidak menganggap karena ini adalah hal yang tidak mematikan. Padahal ini sangat penting sekali. Dan hal ini juga buat masyarakat Bungo perlu mengetahui, kadang pemerintah kita lebih konsen terhadap hal-hal yang lebih mematikan seperti mungkin misalnya HIV/AIDS ya dan sebagainya. Dan hal yang seperti sesuatu bibir sumbing ini adalah sering disepelekan. Dan kali ini di Satu Kamera kita menghadirkan narasumber kita yang peduli dengan para penderita-penderita bibir sumbing ini, yaitu bersama saya. Selamat datang kita ucapkan kepada Dr. Armayani Rusli, Bapak ya. Bapak Dr. Armayani Rusli ini merupakan spesialis bedah yang merupakan ketua dari Yayasan Senyum Kembali Afah Arni, Pak ya. Oke, selamat datang Bapak di Satu Kamera kali ini. Apa kabar hari ini Bapak? Baik-baik saja. Baik-baik aja Pak ya. Ini memang Bapak selaku ketua Yayasan Senyum Kembali Afah Arni Pak ya? Iya betul. Tepatnya sekali. Nah ini boleh dijelaskan, ini Bapak memang dari spesialis bedah ya? Iya. Ini prakteknya di mana Bapak? Oh ya, praktek. Iya, prakteknya di jalanan ya Pak? Di mana? Di jalanan. Di jalanan, maksudnya di jalanan gimana? Dari desa ke desa. Dari desa ke desa. Ya, tapi kemudian dari kabupaten ke kabupaten. Oh, ini Bapak memang suatu utusan atau inisiatif sendiri? Peduli aja. Peduli. Ini suatu kelompok atau memang sendiri aja? Saya bersama dengan Yayasan Senyum Kembali Afah Arni. Iya. Ini didirikan kalau tidak salah masih ingat saya tahun 2011 bersama-sama dengan kawan-kawan antara lain ya, Pak Asimayub ya, anggota DPR di provinsi, kemudian ada almarhum kakak saya sudah meninggal dunia, Edi Sepriandi namanya. Jadi kita melihat khususnya terutama itu di Kabupaten Bungo, dan kalau spesifik lagi itu di daerah Tanah Tumbuh dan sekitarnya, ya. Itu banyak sekali. Itu udah Bapak survei sendiri? Sudah di Tanah survei Tumbuh sendiri. Memang banyak kali di Tanah Tumbuh, terutama di Candi ya. Padahal Tanah Tumbuh ini juga cikal bakal Kabupaten Bungo juga loh Pak. Iya, kecamatan tertua kan ya. Iya, kecamatan tertua benar-benar. Itu banyak sekali. Sampai sekarang ada satu keluarga itu sumbing. Satu keluarga sumbing. Ini memangnya satu keturunan atau bagaimana sumbing itu? Oh ya. Penyakit satu keturunan. Ya, jadi begini, penyakit sumbing bibir dan langit-langit ini bukan penyakit kutukan ya. Selama ini kan orang bilang nih kutukan ini, atau ketika hamil jatuh. Benar ya. Ya kan posisinya begini tuh. Kalau jatuh kan ya dekat ke sini. Jadi itu yang terjadi bibir sumbingnya. Itu bukan. mitos Pak ya? Itu mitos. Mitos ya. Pak ya. Jadi penyebabnya itu ada faktornya, itu antara lain pertama faktor genetik keturunan ya. Keturunan, kalau ibu bapaknya sumbing ya kemungkinan anak yang dilahirnya sumbing juga. Itu sudah pasti akan jadi keturunan atau hanya beberapa persen akan terjadi sumbing? Memang terjadi Pak ya? 80%. Kemudian yang kedua faktor lingkungan. Lingkungan itu karena faktor makanan ya, asupan gizi dan sebagainya ya. Dan bibir sumbing ini ya memang betul yang disampaikan tadi, bukan sesuatu yang mematikan ya. Iya benar. Jadi anggap sering disepelekan, dianggap tidak dipedulikan. Dipedulikan sama masyarakat, pemerintah juga ya. Maka saya peduli. Iya. Saya peduli dari satu kecamatan yang lain, kemudian dari kabupaten, kemudian provinsi juga. Baru-baru ini minggu kemarin saya di Kabupaten Indragiri Hulu, Rengat ya, Indragiri. Ya, Indragiri Hulu, Rengat. Jadi kita udah operasi di sana 15 orang. 15 orang. Iya. Rata-rata semuanya di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan. Ya.
Padahal ini penting sekali. Ini kalau bicara tentang yayasan sendiri Pak, Yayasan Senyum Kembali Afah Arni Pak ya. Ya. Ini sudah lama berdirinya Bapak? Sudah lebih kurang 7 tahun. 7 tahunan itu Bapak sendiri mendirikan atau di Kabupaten Bungo sendiri? Untuk seluruh Indonesia saya yang mendirikan, dan kita sudah pernah bekerja sama dengan Yayasan Tali Kasih RCTI. Iya. Kemudian yang awal-awal sekali kita kerjasama dengan yang namanya semacam LSM Internasional, NGO, Smile Trend. Ini nama yang saya pakai ini kan logonya Smile Trend. Dan namanya Senyum Kembali. Pilih Senyum Kembali ini. Ya biasanya kalau orang udah sumbing itu kan tidak bisa tersenyum ya. Iya. Walaupun dia ternyata lagi senyum, sulit diterka kalau dia lagi senyum. Oh iya begitu kan. Kemana-mana kan bibirnya kemana-mana kalau tersenyum. Iya. Tapi kalau setelah kita operasi kan insya Allah kan bisa tersenyum. Berarti ini Yayasan Senyum Kembali Afah Arni ini ada kantornya sendiri Kabupaten Bungo Pak? Kantornya sekarang ini di Lubuk Tenam. Di Lubuk Tenam. Ya, RT 8 RW 003. Iya. Kecamatan Matin 3 ya. Kabupaten Bungo. Gitu. Jadi di daerah sana itu merupakan memang tempatnya, itu tempat pertemuan atau di rumah sendiri Bapak? Itu ya tempatnya. Di Cikal Bakal insya Allah itu akan kedepannya itu akan kita jadikan rumah sakit khusus kelainan kongenital. Ya, ini untuk apa di Kabupaten Bungo sendiri Bapak udah berapa lama? Saya yayasan ini. Yayasan sejak tahun 2011 ya. Jadi lebih kurang 6 tahun. Tapi kalau saya di Bungo ini sudah lama saya ini. Oh, Bapak sendiri udah lama sendiri. Saya berdinas di Bungo ini sejak tahun 1997. Iya. Dengan spesialis bedahnya Pak? Oh bukan, sebagai dokter umum dulu. Dokter umum dulu. Berarti Bapak apa asli orang Bungo atau bukan? Pendatang atau saya sekarang sudah jadi orang Bungo. Gitu. Udah KTP-nya Bungo Pak ya? KTP Bungo saya. KTP Bungo ya, berarti berhak mendapat lindungan ya? Iya. Saya pertama kali dulu sebagai kepala Puskesmas Muara Bungo 1. Muara Bungo 1 ya. Setelah itu tahun 99 saya sekolah ke ke Malang mengambil spesialis bedah di Brawijaya Malang. Kemudian tamat 2004 saya bertugas di Bangko sebagai dokter bedah. Di Bangko dulu ya? Ya. Kemudian kembali ke sini tahun 2007. Jadi keluarga di sini Pak? Keluarga insya Allah di sini. Keluarga di sini ya? Itu juga pendatang atau asli orang Bungo? Istri saya asli orang Jambi. Orang Jambi Pak ya? Oke. Nah, yayasan ini inspirasinya Pak, kenapa ke Muara Bungo atau berdiri yayasan ini sebenarnya timbul dari mana sih Pak? Ini timbul yayasan ini ketika saya melakukan operasi bibir sumbing dulu di waktu saya sebagai dokter bedah di Bangko ya. Jadi saya operasi bibir sumbing. Nah, di dalam operasi bibir sumbing itu nggak ada menunya di jam pasien yang miskin ya. Dulu kan belum ada BPJS ini kan. Belum ada BPJS ya. Jadi saya copot aja salah seorang anak remaja di Pasar Bangko ya. Minta dia mana kamu operasi. Mau Pak? Jadi saya operasi. Saya rekam, saya video, saya cetak, saya apa kan gitu. Kemudian saya browsing di internet. Ya. Di internet karena waktu saya di Malang dulu ada semacam Rotary Club atau apa kan. Nah, jadi saya browsing, saya dapat informasi dari teman-teman waktu di Malang itu, coba kamu hubungi Smile Trend. Smile Trend. Ya. Iya. Jadi ini udah menjadi yayasan Afah Arni ini udah menjadi komunitas Pak ya dengan Smile Trend. Ya sudah. Jadi bagian bagian dari Smile Trend ya. Nah ini kan Smile Trend atau mau melakukan operasi
bibir sumbing ini kan butuh dana Pak ya? Ya. Butuh dana. Ini dana sendiri atau bagaimana mendapatkan dananya? Tapi tahan sejenak Bapak ya. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah di Satu Kamera. Oke, kembali lagi pemirsa di acara kita Satu Kamera, masih dengan narasumber kita dari Ketua Yayasan Senyum Kembali Afah Arni dengan Bapak Dr. ya Armayani Rusli, spesialis bedah. Nah ini Bapak, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai program Bapak Yayasan Senyum Kembali Afah Arni ini. Nah ini sudah di Muara Bungo programnya apa aja nih Pak dari yayasan ini Pak? Secara umum programnya boleh dijelaskan? Ya, yang jelas program utama dari Yayasan Senyum Kembali Afah Arni ini adalah melakukan operasi bibir sumbing kepada masyarakat yang menderita bibir sumbing. Dan kita di Bungo ini telah bekerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat, ya, LSM, dan juga bersama dengan kawan-kawan dari Akademi Perawat. Ada juga Pak ya? Ya, untuk kalau ketemu dengan penderita bibir sumbing, silakan daftar di itu langsung ke yayasan. Nanti akan kita lakukan operasinya dulu itu di rumah sakit Jatianapi, kemudian juga di rumah sakit Bersaudara, kemudian kita operasi juga di rumah sakit Sungai Dareh, Sumatera Barat. Ya, gitu. Iya. Nah ini Pak, Yayasan Senyum Kembali Afah Arni ini Pak. Tadi kita terpending dengan dananya Pak. Ini dana sendiri ini dari mana Pak? Kan butuh biaya yang besar Pak ya? Besar, ya. Iya. Ini dari mana? Kalau dari yayasan ini dapatkan dananya? Kita sudah melakukan MOU dengan Memory of Understanding dengan LSM internasional, yaitu Smile Trend yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, dan kantornya di Indonesia itu di Jakarta. Iya. Kita telah melakukan MOU bahwa untuk operasi bibir sumbing pada 5 tahun pertama dulu, pada tahun 2010 sampai dengan 2014 itu tuh kita mentargetkan dalam 1 tahun itu misalnya 200 pasien. 200 pasien? Ya dulu. Di Indonesia semuanya? Enggak, di sekitar kita ini aja. Sekitar kita? Kerinci, ya. Sorolangon, Bangko, sampai ke Jambi Kota, itu ditargetkan 200. Jadi nanti akan dikelontorkan dana dari LSM itu dalam bentuk dolar. Bentuk dolar ya? Ya, saya tidak bisa menyebutkan ya. Dolar ya Pak? Ya, karena dolar kan ya. Kemudian setelah tahun 2015 itu kita bekerja dulu. Kita bekerja, kita operasi, kemudian kita upload, nanti kita kirim datanya, database kita itu kita kirim ke Amerika. Ya. Bulan depannya akan turun dana. Oh berarti dana tersendiri dulu, modal awal sendiri? Seperti itu cerita. Kerja dulu lah. Kerja dulu. Berarti juga mengeluarkan dana dari kantong sendiri. Kantong sendiri. Baru istilahnya diklaim lagi dengan Smile Trend di New York sana. Jadi enggak. Dia langsung ya, misalnya hari ini kita kirim datanya sampai di Amerika bulan depan. Setelah tanggal 15 itu langsung diklaim ya. Iya. Kemudian juga yang kedua, dana-dana masyarakat. Saya juga pernah membuat di Facebook. Ya, Facebook saya cantumkan donasi kan, silakan donasi ke Yayasan Senyum Kembali Afah Arni, nomor rekening sekian. Iya. Jadi bisa ya kalau yang mau donasinya bisa di sini. Bisa. Berarti masih membutuhkan bantuan dari masyarakat sendiri ya. Kan itu, kan. Berarti ini tingkat kepedulian masyarakat juga penting. Kepedulian. Iya. Yang saat ini berarti Bapak udah tahu sendiri survei
penderita bibir sumbing ini di Muara Bungo sendiri besar Pak? Cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Cukup banyak karena di Indonesia secara umumnya tiap tahun itu akan lahir 7.500 bayi se-Indonesia. Se-Indonesia. Setiap tahun. Setiap tahun. 7.500. 7.500 banyak ya. Itu di antaranya ada yang bibir sumbing. Iya, semuanya bibir sumbing. Semuanya ya. Bibir sumbing, langit-langit sumbing. Ya kalau di Muara Bungo sendiri Bapak tadi Tanah Tumbuh ya. Tanah Tumbuh, Candi, kemudian di daerah Pantok Loyang, kemudian di daerah apa namanya itu yang arah ke Tebo itu, Bebeko. Ya Bebeko, ya. Simpang Bebeko sana. Tanjung itu apa nama tuh? Per kabupaten sana sudah dia dilakukan operasinya Pak? Sudah, di Tebo saya dulu tahun 2011 itu bekerja sama dengan Pemda dulu itu. Pemda? Waktu itu masih Pak Najib Muas. Ya. Beliau ikut turun di lapangan, masuk ke kamar operasi. Nah, Pak Majidnya masuk ke kamar operasi dulu. Itu mantau saja Pak? Atau ikut operasi juga? Memantau saja ya. Melihat ya. Kan waktu itu kokanya kamar operasinya Tebo kan baru dibuka. Ya ini Bapak sendiri kan juga di Simpik juga spesialis bedah. Ini coba juga buka praktek sendiri. Bagaimana Bapak bisa mengimpun untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini operasi bibir sumbing ini Bapak? Ya, sebagai dokter bedah, kebetulan saya tidak praktek di luar. Saya lebih banyak di rumah sakit. Saya spesifikasi saya adalah sebagai khusus menanggulangi kasus-kasus trauma atau kecelakaan. Ya. Nah, itu spesifikasi saya. Karena kebetulan saya juga instruktur trauma center ya. Trauma center. Ya, tiap bulan saya ngajar juga ke masing-masing center pendidikan. Jadi agenda Bapak untuk operasi bibir sumbing ini gimana Pak menjalankan yayasan ini? Dia dikumpulkan dulu pasiennya, nanti berapa jumlahnya, minimal itu kita operasi itu ya 10 pasien baru kita operasi. 10 pasien sudah terkumpul di atas 10 pasien baru dioperasi. Baru kita operasi. Nanti kita tunjuk nanti kerjasama dengan rumah sakit mana kan itu. Ini berarti kerja dengan rumah sakit sendiri. Ini rumah sakit meminta dana atau memang dari Sematren ini akan memberikan biaya juga di rumah sakit? Bukan Sematren yang memberi, saya yang memberi. Dari yayasan apa Arni ini? Saya yang memberi. Memberi ke kalau misalnya di Kabupaten Muara Bungo, berarti Rumah Sakit Raja Napi bersedia menyediakan sarana. Kita bayar. Nggak ada ini, kan rumah sakit ini bagian dari pemerintah. Tidak ada atau berapa persennya atau bagaimana, tapi memang apa ini akan memberikan yang low dananya. Cost-nya aja. Gimana? Dana minimalnya. Dana minimalnya. Berarti nggak sepenuhnya Pak ya. Berarti ada bagian dari pemerintah ikut berkecimpung membantu ini ya, kepedulian kepada penderita bibir sumbing ini. Ini rata-rata yang menjadi pasien Bapak nih dewasa, anak-anak atau remaja? Paling banyak itu ya balita. Bawah 5 tahun. Pasti balita lebih sulit Pak ya? Lebih sulit atau lebih mudah? Lebih sulit, ya sulit lah. Di menangani operasi. Sulit di biusnya, kemudian sulit operasinya, kemudian setelah operasi sulit perawatannya. Ya anak-anak kan balita, kalau basah itu tuh ya suka sembuhnya. Ya. Iya. Kemudian waktu buka jahitnya juga susah kan. Nah itu sulitnya. Karena nggak tega juga Pak ya? Iya. Nggak balita. Kadang-kadang anak-anak yang baru lahir itu dia minta ke saya untuk dioperasi. Saya yang nggak tega. Karena umurnya masih kecil. Nggak menunggu karena balita, nunggulah dia dewasa remaja dulu. Bahaya. Bahaya Pak ya? Iya. Bahayanya ini apa Pak? Misalnya kalau berarti perlu penanganan sejak dini berarti? Betul. Jadi untuk bibir sumbing ini sebelum anak itu sekolah, itu harus sudah kita operasi. Iya. Bahayanya di mana Bapak? Pertama dari bicaranya. Bicara nanti nggak bagus kan? Sengau dia kan. Sengau, celo kan, kan itu. Kita terbiasa nanti merubahnya susah.
Terbiasa sulit ya. Nah, kemudian untuk yang langit-langit, jadi bibir sumbing ini ada juga yang bibir dan langit-langit. Ya. Langit-langit itu yang di dalam itu. Di dalam. Mana lebih sulit Bapak? Sulit yang langit-langit, Pak. Sulit lebih salah. Ya, sulit yang langit-langit. Jadi kalau udah balita yang masalah sumbingnya langit-langit. Iya. Ya. Langit-langit. Itu lebih sulit, Pak ya? Lebih sulit. Jadi kalau ada yang penderita itu langit-langit. Langit-langit dan bibir. Ya. Nah, jadi yang kita kerjakan dulu bibirnya. Bibirnya dulu. Kemudian setelah 6 bulan atau setahun kemudian langit-langitnya. Iya, tadi selain suara, ini yang mempengaruhi kebiasaan seorang anak nanti. Ini berarti pernapasan juga terganggu nggak deh? Terganggu sekali. Terganggu sekali Bapak ya. Berarti penting sekali pemirsa kalau ini diperhatikan, jangan dianggap sepele untuk penderita bibir sumbing ini. Apalagi katanya perlu dicegah dari balita sendiri di umur sejak lahir ini perlu juga dilakukan operasi. Tidak nunggu remaja justru lebih sulit. Ya. Jadi kita akan banyak berbicara lagi dengan Dokter Armayani Rusli, spesialis bedah, yaitu Ketua Yayasan Senyum Kembali Afah Arni. Sesaat lagi tetap di Satu Kamera. Ya, masih di acara kita di Satu Kamera, masih dengan narasumber kita yang sama, yaitu Bapak Dr. Armayani Rusli, spesialis bedah, yaitu dari Ketua Yayasan Senyum Kembali Afah Arni, ya, peduli dengan melakukan operasi pada penderita bibir sumbing. Tadi kita udah mendengar juga penjelasan, ternyata bibir sumbing ini yang dianggap sepele oleh masyarakat dan pemerintah ini sangat penting, apalagi dijabarkan oleh Bapak Dr. Armayani Rusli, spesialis bedah ini dari sejak dini, dari balita perlu penanganan, bahkan perlu dilakukan operasi ya. Bahkan ini untuk mencegah ya mungkin sebelum masuk masa sekolahnya dia sudah diperbarui atau bibir sumbingnya sudah bagus tidaknya minimal ya. Itu kosmetika bisa juga sembuh Pak ya? Memang sembuh atau masih cuma hanya beberapa persen dari operasi bibir sumbing ini? sembuh, artinya dalam hal kalau sempurna sekali seperti ciptaan Tuhan ya enggak. Yang normal enggak? Enggak lah, cuma ada garis-garis sedikit gitu kan. Dari bicaranya sendiri, dari pernapasannya sendiri akan normal seperti normal. Manusia kalau normal dia ini. ya kalau dia bibir sumbing saja normal kan, tapi kalau dia langit-langit sumbing juga, kalau dia langit-langitnya tidak diatasi ya tetap juga sengau dia. Ya, kan? Jadi kalau tadi program yang operasi langit-langit yang sumbing dengan bibir yang sumbing, yang perlu ditangani terlebih dahulu bibir sumbingnya Pak? Ya, bibir sumbingnya dulu, kemudian sebelum usia 12 tahun kita himbau kepada keluarga yang mempunyai anaknya bibir sumbing dan langit-langit sumbing itu harus dioperasi. Harus dioperasi lagi ya. Ya, nah Yayasan Afah Arni ini mencari data sendiri untuk penderita bibir sumbing ini, atau terbuka untuk siapa yang boleh mendatangkan anaknya untuk kepada Yayasan Afah Arni ini Pak? Oh, kita pertama kita jemput bola ya, kemudian yang kedua kita terbuka untuk umum. Kalau bisa melalui media Bungo Pos silakan, Bungo TV. Bungo TV ya. Ya, untuk mendaftar silakan. Ya, kalau tahu dia informasi di Bungo TV silakan buka aja pendaftaran, nanti kasih tahu ke saya. Iya, akan diproses, akan kita proses ya. Ya, gitu. Nah, berarti boleh nih masyarakat yang anaknya yang lagi nonton saat ini ya, ini boleh yang anaknya menderita bibir sumbing atau langit-langitnya sumbing ya, ini boleh mendaftar, dibuka ya, terbuka buat siapa saja termasuk Kabupaten Bungo. Ini suatu hal yang mulia sekali loh ya. Jangan malu kan? Jangan malu. Jangan ya, malu. Benar-benar demi kebaikan ya. Rasa malu justru. Jadi kalau yang dewasa bagaimana Pak? Juga terbuka? Dewasa kita layani juga. Dewasa juga dilayani nih masyarakat ya. Iya. Dan Silakan. yang kalau dewasa itu kosnya rendah itu. Cukup dibius di situ di bibir. Iya. Kemudian kita operasi lokal aja lokal, bius lokalnya ya. Jadi kalau yang bayi ini perlu itu total perlu bius total,
perlu dokter anestesinya. Ya. Pernah nggak mengalami yang balita yang dioperasi bibir sumbing ini akhirnya meninggal, Pak? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum. Tapi kalau yang rekan-rekan yang bergerak di bidang yang sama seperti ya. ini ada nggak yang ini punya pengalaman. resiko juga ya? Setahu saya nggak ada karena memang kita sangat hati-hati sekali. Ya. Jadi begini, pengalaman saya ini sering ini kalau anak-anak ini, terutama yang di bawah 2 tahun ya, umur 6 bulan, 7 bulan, itu memang kalau kita bius itu nggak bagus apanya, pembiusannya nggak bagus, sehingga kita coba 2 kali, kalau 2-3 kali tidak mampu kita cut, kita batalkan operasi. Oh iya. Kita tunggu nanti 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Ya, gitu. Ya, kita kan lebih safety kepada pasiennya. Ya, jadi yang lebih amannya Bapak? 2 tahun kan? 2 tahun ke atas Bapak ya. Berarti kalau ada pemirsa masyarakat Kabupaten Bungo yang punya anak ya, yang menderita bibir sumbing atau langit sumbing, ini di usia 2 tahun ke atas sudah boleh nih dicegah atau diobatin bersama dengan Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni, yaitu nanti akan ditangani langsung oleh Bapak Dr. Armayani Rusli, spesialis bedah ya Pak ya, dengan rekan-rekannya semuanya. Ini kalau di Marabungo Bapak dengan rekan-rekan siapa saja Pak yang akan ini Bapak merekrut enggak? Tadi ada Bapak nyebut perawat, itu ada dokter lain enggak di Iya, terutama dokter anestesi dan perawat kamar operasi. Ya. Cuma himbauan saya kan kepada pemilik rumah sakit. Pemilik rumah sakit ya. Swasta. Ya. Mungkin saat ini lagi nonton, boleh dilihat Pak. Kalau ada yang lagi menonton ini rumah sakit swasta di Kabupaten Bungo ini, saya menghimbau ini. Ya. Kiranya nanti bisa tempat melakukan tindakan operasi saya di sana, dan imbauan saya mungkin kosnya itu jangan terlalu mahal, biaya operasi operasinya kan gitu. Ya, sama-sama kita peduli Pak ya. Ya, kita peduli kan. Kemudian juga untuk rumah sakit pemerintah baik di Bungo, di kabupaten lain, seperti di Bangko atau di Tebo ya. Nanti insya Allah saya akan membuat surat dari yayasan untuk melakukan kerjasama di rumah sakit seperti di Ajianapi, di apa kan. Silahkan saja dokter bedahnya melakukan tindakan itu. Ya, tapi jadi nggak harus Bapak ya? Tidak harus saya. Oh, tidak harus Bapak sendiri. Kalau kapabel silahkan, kenapa tidak? Ya, punya kapasitas dalam ini, spesialis bedah juga di sana ya. Potensinya boleh melakukan ya di kabupaten masing-masing. Ya. Iya. Cuma kalau untuk yang langit-langit saya punya dokter ahli bedah mulut sendiri saya. Oh, dari yayasan sendiri menyediakan untuk yang langit-langit. Kenapa Bapak? Karena itu spesifik ya. Spesifik ya. Khusus, tidak semua orang bisa melakukan. Iya. Memang lagi sulitnya di bagian langit sumbing ini Pak. Ya, lapangan operasinya sempit kan gitu, sedikit aja. Sedikit saja. Nah, dengan program yang sangat mulia ini dari Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni sendiri Bapak ya, ini udah berapa tahun di Kabupaten Bungo sendiri atau udah berjalan di kabupaten lainnya sendiri di dalam Provinsi Jambi ini? Ini tanggapan masyarakat sendiri bagaimana Bapak? Baik dari keluarga yang dari pasien atau lingkungan sekitar bagaimana? Alhamdulillah lah dari lingkungan sekitar menyambut respon yang positif. Kemudian dari masyarakat juga seperti itu kan, ternyata buktinya mereka dengan apa mau aja jadi volunteer dia, jadi volunteer ke pelosok-pelosok desa kan. Iya, ikut bergerak ya. Ikut bergerak dia. Kemudian dari pasien memang ada juga yang kalau yang sudah dewasa itu umur 40 itu jawabannya ngapain lagi di operasi? Malah ngapain lagi Pak? Ya, kan itu. Udah terlanjur kali ya. Sudah terlanjur kan, sudah diberi kan nikmat Allah juga katanya. Oh iya, kalau ini mungkin ada pertanyaan masyarakat juga ya, mungkin yang Islamnya tinggi ya. Ini mengubah nggak ini? Kan ada kadang ini mengubah kodratnya nggak ini? Ini memang perlu dilakukan atau mengubah kodrat nggak ini? Jadi hal yang salah atau benar? Ya, kalau dari segi medis
bahwa itu kan kelainan kongenital, iya. cacat ya itu ya boleh diperbaiki, dikembalikan seperti keadaan semula. Iya. Itu tidak akan tidak bertentangan lah. Tidak bertentangan ya. Lagian kita mulia menyelamatkan, menjadi dia lebih baik ya. Kosmetik, merubah kosmetikannya kan. Benar. Coba kalau bayangkan saja kan, dari satu populasi ada satu anak sumbing, dia pasti dia minder. Benar. Ini mempengaruhi citra diri sendiri Pak ya. Kejiwaannya. Jadi penting memang kalau sebelum dia masuk masa sekolah itu memang kalau bisa udah bagus, bergabung dengan inilah yayasan Senyum Kembali Ava Arni untuk melakukan operasi anaknya, biar tadi sang anak lebih percaya diri ya. Untuk di masa sekolahnya ini agak minder mungkin ya. Kalau orang tua tadi memang 40 tahun katanya untuk apa lagi ya. Ada yang susah itu di Rantau Keloyang ini. Saya ada berapa kali utusan saya ke sana, dia bilang sudahlah, saya sudah punya suami, sudah punya anak, saya juga kaya katanya. Kita nggak maksa ya. Tuh orang yang dicintai nerima padanya. Orang yang dicintai nerima padanya. Ada tuh di Rantau Keloyang. Takut diubah malah cemburunya tinggi pula nanti ya. Oke, menarik sekali nih perbincangan kita dengan Dr. Ramayani Rusli, spesialis bedah dari Ketua Yayasan Senyum Kembali Ava Arni, karena penting sekali berarti kita untuk memberikan senyuman pada orang-orang sekitar kita, karena dengan senyuman bisa membuat perubahan ya, termasuk perubahan dunia ini ya. Hebat sekali. Nah ini sangat mulia, sudah masyarakat bagus tanggapannya, bahkan responnya juga ikut bergerak juga ya, untuk menuju dusun-dusun mensurvei, bantu bergerak, memberi laporan-laporan ada nggak penderita-penderita bibir sumbing ini ya untuk menjadi pasien. Ini juga bantu dari masyarakat sendiri. Dari pemerintah sendiri sampai saat ini Bapak, pemerintah sangat ikut nggak dengan kepedulian seperti ini Bapak? Pemerintah ada dukungan? Ada dukungan sebenarnya ya, di menu BPJS itu badan penyelenggara jaminan sosial itu memang ada sih program paketnya itu ada untuk bibir sumbing. Cuma kan gitu tadi, tidak banyak orang yang peduli dengan bibir sumbing ini kan. Tidak banyak yang peduli kan. Itu aja ya. Kalau pemerintah ini ada dukungannya selain dari BPJS, kalau pemerintah kabupatennya sendiri Bapak, seperti Kabupaten Bungo sendiri, ini perlu nggak pemerintah kabupaten sendiri untuk mendukung yayasan ini untuk membantu menjalankan operasi kepedulian kepada penderita bibir sumbing di daerah kabupaten sendiri seperti ini? Ini pemerintah kabupaten sendiri perlu nggak dukungan? Kalau perlu dukungan dalam bentuk apa Pak yang dibutuhkan? Ya perlu dukungan sih sebenarnya ya, dalam bentuk support misalnya bekerja sama dengan lintas seperti dengan TNI ya. TNI benar. Karena TNI itu yang benar-benar turun ke lapangan itu. TNI yang turun ke lapangan. Kemudian dengan kepolisian, Kapolpos yang ada di desa-desa itu, yang giat itu seperti itu. Kalau yang lainnya saya rasa enggak lah. Susah lah kan itu kan. Ini untuk bibir sumbing di Indonesia ini yang sangat giat itu Rumah Sakit Gatot Subroto nih. Ini ada logo di sini kan. Ya, dia peduli nih, Rumah Sakit Gatot Subroto, TNI punya itu. Itu peduli dengan bibir sumbing. Dia tiap bulan itu turun dia. Tiap bulan turun dia ke lapangan, turun dia ke Jawa Barat. Berarti memang dari pemerintah, dari jajaran TNI ya, TNI kepolisian, peduli itulah. Pedulian ya. Kalau kita ini, kalau pemerintah kabupaten baik di mana-mana itu ya sibuk lah. Sibuk benar. Mereka lebih ngurus pemerintah lebih banyak lagi Bapak. Sibuk sekali. Tapi kalau untuk melancarkan aksi ataupun melakukan operasi ke kabupaten sendiri kan perlu lah. Ini kabupaten sendiri ini diberi kesehatan juga kepada pelayanan kepada masyarakat sendiri. Nah dari Yayasan Senyum Kembali Ava Arni ini bentuk apa kalau di Kabupaten Bungo sendiri ini? Ini kan sekarang udah lama di Kabupaten Bungo sendiri. Dari TNI, polisi, mungkin ada dari dana atau hal-hal yang lain dipermudah untuk menjalankan aksi ini?
selama ini hambatannya di Kabupaten Bungo Ya, apa? mungkin leading sektornya nanti adalah Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan. Ya, Dinas sampai saat ini Kesehatan. sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan? Nanti kita coba. Sampai sejauh ini sudah lama saya di sini ya, Iya. belum pernah itu. Mungkin belum pernah saya berkomunikasi ya kan, mungkin dengan rumah sakit juga belum kan itu. Iya. Mestinya nanti kan melalui, kalau kita nanti koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Musrenbang kan, itu nanti bisa disampaikan kepada masing-masing RIO nya itu mana dusun-dusun yang punya bibit sumbing kan bisa dipetakan. Jadi support dari mereka itu kepada harapan dari yayasan adalah mereka dari Dinas Kesehatan melalui Musrenbang untuk dapat memetakan dusun-dusun mana yang ada bibit sumbing. Benar. Kemudian melakukan penyuluhan. Ya. Sama-sama bergerak ya. Sama bergerak ya kan. Saya dari yayasan menerima data. Nanti kita kumpulkan datanya, kita adakan bakti sosial. RSUD Haji Hanafi bersama Yayasan Senyum Kembali dan Smelter Internasional. Ini kan suatu bentuk kerjasama yang bagus ya. Daripada kita bekerja sendiri, bergerak sendiri mungkin akan kesulitan sendiri ya. Jadi kalau bersama dengan pemerintah sama-sama memajukan juga Kabupaten Bungo ini menjadi lebih sehat ya. Seperti bibir sumbing bisa kembali, senyum kembali, senyum lagi dengan manis ya. Lagi masih menarik, masih banyak yang kita perbincangkan dengan Bapak Dr. Armayani Rusli, spesialis bedah ya. Tapi sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Satu Kamera. Ya, masih kembali lagi di acara kita Satu Kamera dengan narasumber kita yang sama, yaitu Bapak Dr. Armayani Rusli, spesialis bedah yang merupakan Ketua Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni ya. Nah, ini Bapak dengan adanya yayasan ini Bapak punya ke depannya punya harapan apa Pak? Ini kan suatu hal yang tidak banyak orang yang ingin menggerakkan jalannya, apalagi saat ini udah nyampe termasuk Kabupaten Bungo ya. Jarang juga ada yang mau masuk ke kabupaten seperti ini. Nah, ini apa sih cita-cita Bapak ini menjalankan hal yang mulia seperti ini Pak? Atau memberikan operasi yang gratis kepada masyarakat penderita bibir sumbing? Ya, harapan saya dari Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni ini, yayasan ini kan didirikan di Kabupaten Bungo. Iya. Dan manfaatnya itu untuk seluruh Indonesia. Jadi dimulai dari Bungo ini, saya berharap tidak ada lagi penderita bibir sumbing khususnya di Kabupaten Bungo ini dalam 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya, jadi kita di samping kita melakukan operasi, juga kita melakukan edukasi kepada penderita-penderita tersebut. Edukasi apa? Antara lain edukasi kalau menikah itu jangan satu darah kan gitu. Jangan satu darah. Satu apa lingkungan ya. Seperti saya lihat kasusnya di Candi itu. Itu antara istrinya itu masih ada hubungan keluarga itu gitu. Jadi akibatnya anak yang dilahirkan itu nanti anak yang dihamil itu kan gennya itu akan menimbulkan bibit sumbing kan gitu. Padahal suami istrinya nggak sumbing gitu Pak? Bisa jadi nggak sumbing. Karena sedara ini ya, bisa jadi penyebab anak ini sumbing gitu. Ya. Berdekatan lah, tetangga-tetangga ada yang kawin gitu kan. Iya. Itu saya lihat tuh contoh di Candi itu. Iya, jangan menikah mencari pasangan yang sedarah, ada hubungan keluarga. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah kalau waktu hamil itu kita harapkan ibu yang hamil itu mengkonsumsi makanan sayur-sayuran yang mengandung mineral-mineral seperti zinc ya. Seperti apa yang berwarna-warna kuning itu
apa namanya wortel ya. Ya. Kemudian sayur-sayuran lain. Jadi lengkap. Jadi sayur-sayuran itu lengkap harus ada ya, jangan dihindari. Jangan seperti ada makan labu putih saja. Karena labu putih itu tidak ada kandungan mineralnya itu. Iya. Itu ada salah satu penduduk di Indonesia ini konsumsi labu putih. Labu putih yang nggak ada mineralnya. Itu tidak ada kandungan mineralnya itu. Akibatnya melahirkan anak bibir sumbing. Nah, cacat lain. Cacat yang lain. Kepala besar. Oh iya. Ada yang kepala besar itu kan? Hidrosepalus Pak ya. Tuh hidrosepalus. Iya. Atau ada yang isi otaknya keluar dari sini. Iya. Ya, vokal kan itu faktor gitu. Jadi kurangnya sayuran-sayuran ya Pak ya. Sayuran. Jadi di samping kita mengoperasi juga mengedukasi. Jadi memutus dari awal. Dari awal benar. Jangan mengobati saja Pak. Jangan mengobati aja, preventif. Ya, kan kesehatan sekarang ini kan 80% kayak preventif. Jadi ada program yang dijalani oleh Yayasan Senyum Kembali ini dengan mencegahnya ada melakukan penyuluhan Pak ya. Lalu dengan menerima pengobatan juga, melakukan operasi gratis kepada penderita bibir sumbing nih Pak ya. Iya. Kedepannya nih Bapak pengen dengan yayasan ini di Marabungo apa sih harapannya? Di Marabungo ini cita-citanya. Jadi dengar-dengar Bapak berharap ada rumah sakit ya di Marabungo ya? Iya, dengan yayasan dan juga dengan saya kepingin membuat rumah sakit sendiri. Rumah sakit sendiri? Ya, dengan judulnya itu Rumah Sakit Trihamzi ya. Trihamzi. Ya, rumah sakit umum Trihamzi, tapi lebih banyak khusus menangani penderita kelainan kongenital, cacat. Ya. Bibir sumbing ya, kepala besar, ini vokal, kemudian apalagi ya, alat gerak ya. Kakinya yang letter X, CTV itu, ya, CTV yang ini kan. Ya letter O itu ya. Ya, letter X atau O kan itu. Jadi itu, kemudian yang anusnya tidak ada kan ya. Ini kan pokoknya kelainan kongenital ya, yang berhubungan dengan bedah gitu ya. Yang berhubungan dengan bedah. Kalau tidak bisa saya menangani, kita datangkan dari Padang, dari Jakarta. Kita kan punya bandara. Yang penting dokternya mau bekerja, kita support dengan dananya. Dana dari yayasan. Iya. Ini tadi berharap ada rumah sakit nih. Ya. Saya ini butuh bantuan dari pemerintah juga nggak? Saya sering nyinggung-nyinggung pemerintah, biar pemerintah ini ikut berpartisipasi Bapak ya. Hal yang mulia seperti ini pemerintah harus ikut ya. Ini harapan saya dari masyarakat Bungo sendiri, padahal ini untuk Kabupaten Bungo sendiri loh ya. Ya, izin prinsip aja saya minta, izin pengelolaannya. Izin pengelolaannya ya. Mudah izinnya. Iya, ya. Semoga dari instansi pemerintahannya semuanya yang terkait bisa ini ya, bisa melihat memberikan kemudahan izin izinnya dilaksanakan kan itu kan. Jadi operasional. Soal pelaksanaan, soal bagaimana tenaga kerjanya bisa disediakan oleh yayasan sendiri ya. Di sini kan ada Akbid kan? Iya. Kita tenaga kerja banyak nanti dengan adanya rumah sakit itu kan ya. Buka lapangan kerja ya di kabupaten. Saya sudah punya marketnya sudah ada. Tinggal kebetulan 3 tahun yang lalu saya kan pindah tugas. Iya. Ke Damasraya di Terbengkalai. Jadi sekarang saya kembali back to Bungo kan, menghidupkan lagi. Iya. Jadi konsepnya sudah jelas ya, sudah Bapak rancang, sudah siap, dan bagaimana sistem kerjanya juga Saya ini pernah jadi ketua ID cabang Bungo. Iya ya Pak ya, saya baru di Bungo Pak. Dan saya juga pernah jadi ketua ID Provinsi Jambi. Iya. Saya ketua ID Provinsi Jambi 2011 sampai 2014. Iya. Berarti dengan Bapak ini bisa dipercaya ya dengan linknya yang banyak, pengalaman yang sangat luas, bahkan juga udah bekerja sama dengan Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni ini juga ya, bukan yayasan yang kecil, udah bekerja sama dengan yayasan besar luar negeri tadi dengan Smile Trend ya di New York sana kantornya. Wah, kalau luar biasa sekali. Kalau di Sumatera Barat saya menggunakan Yayasan Andalas Prima. Oh jadi Bapak beda ya. Bapak ini sering dipanggil juga, sering keluar kota nih ya. Jadi agenda waktu dekat ini Bapak masih di Marabungo atau ada keluar? Ini habis ini wawancara ini saya ke Painan, pesisir selatan.
Itu kemudian, sebagai tadi yayasan di sana Pak? Ya, Andalas Prima. Andalas Prima ya. Saya juga saya ketuanya juga. Ketua di sana ya. Berarti ini udah berapa cabang nih Pak? Apa tuh? Yang Bapak gerak di berbagai provinsi beda kita nampaknya di dalam database kita itu kita seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kita juga sudah menanamkan volunteer di beberapa provinsi seperti di Jawa Barat, di Aceh, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan juga, di Sulawesi juga. Sulawesi juga ada. Saya sudah pernah operasi bersuming ke NTB itu. NTB juga Pak? Ya, tahun 2012 ke NTB. Iya. Oke, semoga kita sama-sama mengaminkan ya. Kita mendoakan juga semoga yang diharapkan dan dicita-cita oleh Bapak Dr. Armayani Rusli spesialis bedah ini terwujud. Terciptanya rumah sakit di Kabupaten Bungo, lapangan kerja terbentuk ya, tersedia, dan juga untuk penderita-penderita yang spesialis bedahnya nanti juga mendapatkan pelayanan ya, masyarakat Bungo dengan yang seperti penyakit yang butuh dibedah ya, kembalikan menjadi setidaknya menjadi sempurna lagi dengan yang lainnya ya. Nah, ini harapan Bapak ke depannya kepada pemerintah tadi sudah sebagian ya, atau ada himbauan kepada masyarakat yang lainnya, boleh Bapak pesan atau harapan kepada masyarakat kita atau pemerintah, boleh silakan diajukan Bapak. Ya. Pertama, harapan saya kasus bibir sumbing dan langit-langit sumbing ataupun cacat lainnya, selama ini yang peduli itu kan adalah dari NGO luar negeri ya, dari Amerika Serikat, dari Eropa dan sebagainya ya. Saya mengimbau aja kan, khususnya untuk di Bungo ini aja, pemerintah dan juga orang-orang yang berduit di Bungo ini, kalau bisa dia ikut menyumbangkan ya sedekahnya, infaknya kan, ke dalam bentuk kepedulian dalam menolong penderita-penderita cacat untuk di Kabupaten Bungo dan pada umumnya di Indonesia. Oke, nanti soal rekening nanti bisa dilihat ya, di layar kaca ini bisa dilihat, dan juga bisa kontak personnya atau ingin hubungi Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni juga nanti ada di layar kita di sini, bisa dilihat dan boleh dicatat dan dihubungi juga pada Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni kembali ya. Kita sudah mendengarkan harapan dan juga ngobrol kurang lebih ini beberapa waktu yang lalu dengan peduli yayasan nih ya, Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni, untuk peduli dengan para penderita bibir sumbing dan juga langit-langit sumbing ya. Nah oke, ini penting sekali buat masyarakat untuk membantukan dananya, sebagian hartanya disalurkan untuk membantu para penderita bibir sumbing ya, karena sama-sama kita mengembalikan senyum anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita yang menderita bibir sumbing ya, biar mereka juga bisa menikmati kehidupan ini seperti apa yang kita rasakan, biar kebahagiaan juga tercipta. Karena ada pepatah mengatakan, kata-kata bijak mengatakan, jangan nunggu bahagia dulu baru bisa tersenyum, tapi tersenyumlah baru akan munculnya kebahagiaan itu. Sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Yayasan Senyum Kembali Alfa Arni, yaitu Bapak Dr. Armayani Rusli spesialis bedah. Di Satu Kamera kali ini pasti ikuti selalu Satu Kamera dengan episode yang berbeda dan narasumber kita yang berbeda dan pembahasan yang menginspirasi juga. Saya Depal Hendriadi pamit undur diri dan sampai jumpa. Bungo TV selalu di hati. Terima kasih Bapak.